Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di minggu ke-11 ini kita akan mempelajari penulisan karya ilmiah di bab 4 dan bab 5. Di bab 4 implementasi dan pembahasan itu nanti ada kontennya, ada yang pertama di sini di 4.1 adalah implementasi database. Yang kedua adalah implementasi sistem. Dan yang ketiga 4.3 adalah pengujian sistem. Jadi kalau misalkan kontennya di bab 4, maka subkontennya harus juga ada unsur angka 4-nya juga. Ada bab 4, kalau ini subbabnya berarti 4.1, 4.2, dan 4.3. Nah, di dalamnya subbab itu jika ada subbab lain lagi berarti juga harus mengikuti. Kalau di sini 4.1 berarti subbabnya adalah 4.1.1, 4.1.2 dan seterusnya. Begitu juga yang lain. Kalau misalkan subbabnya 4.2 berarti 4.2.1, 4.2.2 dan seterusnya ya. Di sini misalkan untuk implementasi database nanti dijelaskan di breakdown lagi tentang penjelasan dari tabel-tabelnya. Nanti saya ada contoh. Dan untuk implementasi sistem berarti nanti implementasi per halamannya, misalkan halaman 1, halaman 2, halaman 3 dan lain sebagainya. Dan di 4.3 nanti ada pengujian sistem. Jadi konten di bab 4 itu konsepnya adalah seperti ini. 4.1 adalah implementasi database, sekarang ngejelasin implementasi databasenya, implementasi sistemnya, dan pengujian sistemnya. Nah, ini contohnya. Jadi seperti ini. Ingat, format penulisan untuk karya ilmiah itu adalah format yang baku. Maksudnya kalau memang aturannya seperti itu ya harus seperti itu. Misalkan di sini ada tulisan bab 4 implementasi dan pembahasan. Ya memang harus seperti ini. Jadi tidak boleh dirubah lagi. Misalkan bab 4 terus diganti judulnya, misalkan sistem informasi antrian dokter online, misalkan kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Jadi bab 4 memang subbabnya dikatakan adalah implementasi dan pembahasan memang harus seperti ini. Lalu di sini ada sedikit penjelasan terkait apa itu nanti yang diisikan di bab 4. Terus kita masuk di subbabnya. Tadi saya katakan itu 4.1 adalah implementasi database. Dijelaskan di sini database yang sudah dirancang namanya tuh apa, databasenya dijelaskan. Oh, nama databasenya kalau di sini antrian online. Terus di sini juga ada tabel-tabelnya. Dia berikan gambar. Jadi setiap gambar, ingat setiap gambar itu harus dijelaskan. Ini gambar apa sih? Terus konten di dalam gambar itu apa saja, itu harus dijelaskan di paragraf sebelumnya. Nah, tapi lihat di sini juga ada kesalahan. Dia menuliskan gambar 4.1 tapi tanpa ada penjelasan gambar 4.1 itu apa. Jadi harus diingat bahwa gambar harus mempunyai nama. Misalkan di sini nih, gambar 41 tabel-tabel pada database, atau boleh juga dengan nama-nama lain. Jadi harus diberi penomoran, juga diberikan penamaan terhadap gambar ataupun tabel tersebut. Ingat, penomoran itu juga harus sesuai dengan subbabnya. Jadi misalkan ini kan di bab 4 dan ini gambar pertama, berarti gambarnya adalah 4.1. Nanti terus berlanjut di 4.2, 4.3 dan lain sebagainya. Ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti sudah di bab 5, itu berarti kembali lagi bab gambarnya yaitu 5.1 seperti itu. Nah, ini subbabnya nih. Subbabnya dari 4.1. Tadi kalau kita lihat di 4.1 itu ada implementasi database. Subbabnya apa? Kita lihat untuk tiap tabel. Di sini kalau kalian lihat ada tabel antrian. Nah, ini subbabnya tabel antrian. Jelaskan bahwa 4.1 adalah subbab dari bab 4.1. Nah, setiap gambar harus didahului dengan penjelasan dari gambar tersebut. Nah, gambar ini apa sih? Oh, ternyata judulnya struktur tabel antrian. Ya, tapi ada apa aja di situ? Nah, ini tabel antrian dijelaskan memiliki field-fieldnya apa saja nih, ada nomor HP, nomor antrian dan lain sebagainya. Nah, struktur tabel antrian dapat dilihat pada gambar titik 2. Jadi setiap gambar maupun tabel itu harus dirujuk dulu di paragraf sebelumnya. Harus dikatakan dulu bahwa struktur tabel dan antrian bisa dilihat di gambar 4.2 seperti itu. Jadi harus ada yang seperti ini nih. Terus di sini juga ditambahkan query untuk
query untuk membuat tabel ini. Gimana caranya? Nah, ini query-nya. Nah, source code ini bukan gambar, bukan juga tabel, jadi tidak perlu penamaan, cukup letakkan source code-nya di dalam kolom di bingkai seperti ini sudah cukup. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang lainnya nanti untuk tabel-tabel selanjutnya bisa disesuaikan ya. Ini saya hanya memberikan contoh satu tabel saja, 4.1.1 tabel antrian. Dan nanti kan ada juga tabel, di sini ada tabel dokter, ada tabel jadwal. Berarti ini nanti tabel dokter ada di 4.1.2, tabel jadwal ada di 4.1.3 seperti itu ya. Nanti dilanjutkan sendiri. Cara penulisannya seperti ini. Ingat, semua harus rata kanan kiri. Ini rata kanan kiri dan ada spasi antar baris ini 1,5. Ya, diingat harus seperti ini aturannya. Jadi harus rapi semuanya. Nah, yang 4.2 subbab 4.2 di sini ada implementasi sistem. Langsung kita ke subbabnya. Kalau di sini babnya 4.2 berarti subbabnya harus juga mengikuti 4.2.1. Kalau untuk penamaan gambar itu sebenarnya terus berlanjut ketika dalam satu bab gitu ya. Jadi tidak kembali lagi 4.2.1 sesuai dengan subbab ini enggak, tapi sesuai dengan urutan gambar-gambar sebelumnya di bab yang sama. Seperti itu. Nah, ingat tambahkan penjelasan tentang cara penggunaan atau field-field yang ada setiap halaman aplikasi. Misalkan nih, ini kan nanti menjelaskan tentang implementasi halaman login admin. Nah, ini yang perlu dijelaskan di sini apa aja. Nah, yang perlu dijelaskan yaitu bagaimana cara penggunaannya dan field-field atau kolom-kolom yang ada di halaman tersebut. Misalkan di sini ada kolom email, ada kolom password seperti itu. Ini dijelaskan gimana cara isinya. Terus passwordnya misalkan ada ketentuan passwordnya harus angka dan huruf dan lain sebagainya, itu dijelaskan di sini juga. Nah, tampilan halaman implementasi sistem harus berurutan sesuai fungsi dan dikelompokkan berdasarkan tampilan setiap user yang ada. Maksudnya, setiap user yang ada itu dikelompokkan berdasarkan user yang ada itu apa saja sih? User yang ada misalkan kalau di sini nanti kalau untuk antrian online ini kan studi kasusnya antrian online, dia ada otomatis antrian online untuk di klinik, ada pasien, terus ada misalkan adminnya misalkan perawat, kita bilang hanya dua saja ya. Di sini ada admin sama pasien. Nah, berarti dimulai dari tampilan admin. Lalu di sini dikatakan harus sesuai dengan urutan. Nah, kalau menggunakan ini urutannya apa? Pertama kan pasti harus login dulu. Berarti halaman login itu diletakkan atau dijelaskan paling awal. Setelah tampilan login selesai, terus nanti masuk lagi ke halaman utama. Misalkan halaman utamanya di bagian admin nanti seperti apa itu dijelaskan. Terus baru masuk ke menu-menu yang ada di halaman admin tersebut. Mungkin ada menu untuk pemanggilan pasien, pendaftaran pasien dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kalau semua halaman admin sudah selesai, baru nanti masuk ke user selanjutnya yaitu pasien. Baru dijelaskan di user pasien itu nanti halaman aplikasinya ada apa saja itu dijelaskan juga seperti itu. Ya, jadi cara penjelasannya tidak boleh sembarangan, harus ada pengelompokan dan pengurutan sesuai fungsinya. Jadi aplikasi itu berfungsinya seperti apa awalnya itu yang didahulukan. Misalkan login duluan ya harus login dulu. Kalau misalkan ada tampilan yang tidak perlu login, misalkan beranda duluan baru nanti ada menu login, berarti ya memang beranda itu harus dijelaskan terlebih dahulu sebelum masuk ke menu loginnya. Nah, ini tadi saya cuma hanya memberikan contoh satu saja ya di subbab 4.2.1. Kita langsung ke subbab selanjutnya yang 4.3 untuk pengujian sistem. Ingat, kalau kita lihat di sini ada kesalahan. Kenapa ini saya coret dengan warna merah? Karena kalau dilihat dari subbabnya dia tidak sesuai. Kalau ini bab yang sedang dibahas 4.3 berarti subbabnya adalah 4.3.1. Ya.
Jadi misalkan diganti harusnya seperti ini pengujian login aplikasi. Dan misalkan nanti ada pengujian lainnya selanjutnya itu berarti ya berurutan 4.3.2, 4.3.3 sampai habis. Dan dasar pengujian ini apa sih? Nah, pengujian ini kan sebenarnya kalian sudah membuat kemarin di bab 3 itu ada rancangan pengujian. Nah, rancangan pengujian itulah yang nanti dijelaskan di bab 4.3 ini. Jadi sesuai itu. Kemarin kalian bilang pengujian yang pertama apa? Yaitu disesuaikan. Pengujian pun harapannya juga disesuaikan dengan usernya, jadi dikelompokkan juga usernya, misalkan untuk login admin, terus untuk login penggunanya, untuk pasiennya, misalkan seperti itu. Jadi harus sesuai perurutan juga ya. Nah, ini adalah tampilannya, ada nama gambarnya. Jadi ini kalau lihat 435 memang tampilan halamannya memang banyak, ini nggak terbatas, nggak apa-apa, 4 sampai 4.135 pun juga nggak masalah, karena memang mungkin memang diperlukan banyak gambar di situ. Nah, yang perlu dijelaskan di pengujian ini intinya apa saja sih? Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kalian jelaskan untuk pengujian sistem. Pengujian sistem di sini yang harus dijelaskan adalah bagaimana cara melakukan pengujiannya dan bagaimana hasilnya. Apa yang terjadi jika pengujian itu gagal dan bagaimana yang terjadi jika pengujian itu berhasil. Nah, dia ini contohnya nih, si contoh ini dia sudah benar, dia sudah menjelaskan tentang cara pengujian ini. Pengujian dilakukan dengan cara memasukkan nama, username, dan password serta confirm password. Nah, dia sudah menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan pengujian, tapi di sini yang kurang adalah bagaimana hasilnya. Kalau misalkan username dan passwordnya tidak sesuai, apa yang terjadi? Kalaupun misalkan nanti sesuai, apa yang terjadi? Nah, itu. Jadi ini penjelasannya masih kurang, nanti ditambahi. Jadi setiap pengujian itu harus penjelasan dari pengujian sistem itu harus ada yang seperti ini. Nah, ini belum lengkap ya, ini harus dilengkapi seperti itu. Sama juga kalau di bagian pengujian ini juga ditambahkan source code-nya. Source code ini juga bukan berupa gambar dan tabel, jadi tidak perlu ada penomoran, cukup diletakkan di dalam kolom seperti ini, di bingkai seperti ini ya. Jadi seperti itu. Nah, itu tadi sekilas dari bab 4. Bab 4 itu tadi kan ada 4.1 tentang database, terus 4.2 tentang implementasi, 4.3-nya itu tentang pengujiannya. Lalu di bab 5, kesimpulan dan saran. Kita lihat di bab 5 itu ada 2, kesimpulan dan saran. Otomatis kalau dituliskan nanti juga seperti ini. 5.1 adalah kesimpulan, nanti 5.2 adalah saran. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulan sendiri, ini berisi rangkuman hasil capaian penelitian yang telah dilakukan. Kalau untuk saran itu berupa masukan untuk pengembangan sistemnya ke depan. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diingat di note-nya di sini. Jangan memberikan kesimpulan bersifat penilaian subjektif jika memang tidak ada pembuktian terhadap hal tersebut. Nah, nanti ada contohnya juga. Maksudnya yang penilaian subjektif itu seperti apa, nanti saya berikan contohnya. Terus yang kedua, jangan memberikan saran di luar pengembangan aplikasi. Nah, khusus untuk informatika seperti itu. Ini contohnya. Misalkan untuk kesimpulan, ini ada contoh dari kesimpulan yang telah dibuat. Ingat kata-kata dari dan ke dengan tidak boleh di awal kalimat karena itu kata penghubung. Jadi di sini saya rubah sedikit, saya rubah redaksionalnya. Kesimpulan dari proyek akhir yang berjudul aplikasi pendaftaran online calon pasien klinik Salsabila Medica berbasis Android adalah, jadi saya ganti seperti ini karena biar sesuai juga, saya tidak bisa menggunakan kalimat ini, saya ganti adalah. Ingat kalau di penulisan itu titik 2 itu mepet, ini yang benar malah, jadi nggak boleh ada spasi antara huruf dan titik 2-nya. Terus ya di sini. Nah, kalau bisa itu tuh kalau penulisan yang formal tuh harus ada urutan SPOK yang benar. Jadi kalau yang pertama ini telah berhasil merancang dan membuat aplikasi. Nah, ini tuh bahasanya
kurang tepat kalau digunakan untuk penulisan karya ilmiah, jadi harus sedikit dirubah. Nah, bagaimana cara merubahnya? Misalkan ini aplikasi pendaftaran online calon pasien klinik Salsabila Medica berbasis Android telah berhasil dirancang dan diimplementasikan, misalkan seperti ini. Jadi ini harusnya adanya di belakang, ya taruh di belakang, jangan taruh di bagian depan, intinya gitu. Terus yang kedua, dia katakan aplikasi pendaftaran online calon pasien klinik Salsabila Medica berbasis Android dan dibuat berbasis website untuk super user dan berbasis Android untuk operator poli dan calon pasien. Ini sebenarnya kata-katanya agak ribet ya. Padahal sebenarnya dia tuh ingin mengatakan bahwa kalau untuk admin dia berbasis website, kalau untuk operator poli dan pasien dia menggunakan aplikasi Android. Ini nanti bisa dipecah jadi dua kalimat ya. Itu boleh aja, karena kalau kalian ngeliatnya kayak gini tuh gak terlalu jelas. Terus yang ketiga, aplikasi pendaftaran online calon pasien setelah Bila Medica berbasis Android dibuat dengan HTML, PHP, Java, Android, dan database yang menggunakan MySQL. Jadi kesimpulannya itu contohnya misalkan 3 seperti ini. Dia mengatakan sudah berhasil dirancang dan diimplementasikan. Terus dia mengatakan basisnya apa sih ini aplikasinya. Ternyata di sini dia membuat 2, ada yang berbasis website, ada yang berbasis Android. Terus kesimpulan selanjutnya itu aplikasi ini dibuat menggunakan HTML, PHP, database-nya MySQL. Nah, di kesimpulan yang keempat ini kita lihat berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap pengguna bahwa aplikasi pendaftaran online calon pasien klinik Salsabila Medica berbasis Android dapat mempermudah operator poli untuk melakukan antrian calon pasien. Mempermudah, ini loh yang saya katakan subjektif tadi. Nah, kesimpulan seperti ini hanya boleh dituliskan jika memang kalian membuat kuesioner untuk mengecek kepuasan pengguna aplikasi. Apakah memang benar-benar puas? Apakah memang benar-benar mudah digunakan? Kalau kalian memang ada kuesioner itu, boleh kalian mengatakan kesimpulan seperti ini. Tapi jika tidak, jangan gunakan kesimpulan yang seperti ini. Cukup 3 ini saja sudah cukup. Jadi intinya gitu. Boleh seperti ini, tapi harus dengan kuesioner. Kalau tidak ada kuesioner, berarti tidak boleh dituliskan yang seperti ini. Mempermudah atau kata-kata subjektif yang lainnya. Ya, lebih efisien dan lain sebagainya. Itu pun juga subjektif. Kalian harus ada kuesioner untuk melihat apakah benar-benar lebih efisien sih, lebih hemat waktu enggak sih, kayak gitu. Itu tadi di 5.1 ada kesimpulan. Di 5.2 ini ada saran. Oh, di sini ada banyak coretan. Kita lihat apa sih maksudnya coretan-coretan ini. Ini. Jika sarannya itu hanya satu, jangan gunakan penomoran. Jadi kalimatnya langsung digabung jadikan satu paragraf. Tapi jika itu 2, itu baru boleh pakai penomoran. Nah, ini saran nih, kenapa ini sarannya kok saya garis tengah seperti ini? Sarannya yang diberikan ini contohnya diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan dan memelihara sistem tersebut dengan baik. Boleh sih, tapi lebih tepatnya kalau mungkin saran itu untuk terkait pengembangan aplikasinya. Nah, misalkan ini saya ganti contohnya. Nah, ini kenapa sebagai berikut ini saya juga garis merah, karena kan kita hanya satu. Jadi setelah kata adalah itu langsung dijadikan satu kalimat. Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut dari aplikasi pendaftaran online calon pasien klinik Salsabila Medica berbasis Android adalah penambahan fitur chat antara pasien dan admin, sehingga pasien yang dapat berkomunikasi dengan admin tanpa harus memiliki nomor telepon admin secara personal. Nah, ini contoh saran yang dia ada kaitannya tentang pengembangan aplikasi. Kenapa sih kok sebaiknya sarannya itu terkait aplikasinya? Iya, jadi nanti kalau misalkan ada pembaca, misalkan adik tingkat kalian nanti membaca, terus oh ternyata aplikasi ini tuh bisa dikembangkan lagi. Kita bisa lihat dari sarannya. Kalau dilihat dari saran ini, berarti aplikasi yang ada
itu bisa dikembangkan lagi dengan penambahan fitur chat antara pasien dan admin seperti itu. Jadi untuk penelitian selanjutnya itu orang bisa langsung tahu dari saran ini. Jadi seperti itu ya. Nah, sekian untuk minggu ke-11 ini terkait bab 4 dan bab 5. Silahkan dipelajari lagi. Kalau misalkan mungkin ada pertanyaan atau lain sebagainya, silahkan menghubungi saya by WhatsApp, ataukah mungkin kita nanti bisa discuss bareng menggunakan Zoom. Sekian, terima kasih. Saya akhiri kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.